Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Alhamdulillah, hari ini masih kembali berjumpa bersama saya Pak Awe, Ustadz Awe, ngaji bareng Pak Awe. Semoga antum-antum semua sobat ngaji dimanapun anda berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dijaga kesehatannya, dijaga ketakwaannya, dan dijaga kesehatannya dari segala macam marah bahaya dan penyakit yang mengintai kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita diakui sebagai umatnya sehingga nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat ngaji dimanapun anda berada, sudah lama Pak Haji tidak menyapa sobat ngaji secara suara seperti ini karena berbagai macam alasan, ada beberapa kepentingan yang harus diselesaikan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sempatkan untuk membuat konten ngaji bersama lagi. Semoga ada kemanfaatannya. Amin. Bagi yang belum subscribe channel saya, tolong di subscribe. Bagi yang berkenan, kalau yang tidak berkenan pun tidak masalah, tapi mohon didoakan semoga senantiasa saya dalam kesehatan, keselamatan, keimanan, sehingga tetap bisa berdakwah menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita ngaji pada kesempatan kali ini, kita berdoa terlebih dahulu seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma nafi'a warzuqni fahma. Amin. Sobat ngaji dimanapun anda berada, hari ini kita akan membahas tentang hukum munakahat atau pernikahan, ya. Salah satu materi yang bagi saya sangat susah saya jelaskan sejak saya ngajar dulu SMA, SMK sampai yang sekarang di SMK Negeri 1 Binangun. Saya kalau ngajar tentang bab munakahat di kelas 12 itu agak sedikit kesusahan. Karena apa? Pernah ada murid yang bertanya kepada saya seperti ini soalnya, Pak, masa Pak Awe ngajarnya tentang nikah, Pak Awe ini belum nikah? Waduh, ketika ditanya seperti itu saya jangan makjrib di dalam hati. Masya Allah. Didoakan ya sobat ngaji dimanapun anda berada, semoga jodoh saya didekatkan sehingga nanti ketika mengajar materi bab munakahat bisa dengan enjoy dalam menjelaskan materi-materinya. Tapi sebetulnya tidak masalah orang yang belum menikah membahas tentang pernikahan, karena pada dasarnya apa yang kita ajarkan itu belum tentu adalah apa yang sudah kita lakukan. Contohnya tentang kematian. Orang mengajar tentang kematian, bukankah orang tersebut belum pernah mengalami yang namanya kematian? Kan seperti itu. Tapi memang idealnya yang kita ajarkan adalah yang sudah kita lakukan, agar tidak cuma sekedar menjadi ceramah tapi bisa menjadi teladan. Pada kesempatan kali ini kita belajar bersama ya, karena saya belum, sobat ngaji juga ada yang belum, khususnya yang masih sekolah gitu ya. Kita akan belajar tentang hukum munakahat atau pernikahan. Pernikahan bukan cuma sekedar yang sering kita lihat seperti itu, ternyata ada hukum-hukum di dalamnya. Oke, kita mulai pembahasannya. Oke, ya, ini gambarnya seperti ini. Apa ini? Ketika sobat ngaji melihat sepasang kekasih halal seperti ini dalam pelaminan menambah kesyahduan ya, luar biasa, Masya Allah. Saya doakan semoga antum-antum semua bisa mendapatkan yang jodoh yang soleh, yang solehah, yang nanti bisa membawa kebahagiaan di dunia hatta akhirah. Amin. Tapi ingat, anda memasuki kawasan dilarang baper. Oke, siap, kita lanjutkan.
Nah, kita mulai dari definisi. Kata nikah berasal dari bahasa Arab nakaha yankihu nikahan wan nikahan. Ya, secara etimologi berarti at-tazwuj. Ada at-tazwuj, ada yang mengatakan at-tazwij, yang artinya menikah. Ada juga yang mengatakan nikah itu al-ikhtilab atau artinya bercampur. Dalam bahasa Arab, lafal nikah bermakna al-aqad, sehingga ini nama artinya jadi berakad. Istilah yang masuk ke kehidupan kita akad, atau sering kita sebut sebagai ijab qabul. Atau juga dalam bahasa Arab disebut nikah itu adalah al-wabdi. Ada al-wabdi, ada al-wabdo, boleh. Artinya bersetubuh. Al-wabdo. Nah, dan ada yang mengatakan nikah itu adalah al-istimta. Al-istimta atau bersenang-senang. Ya, mungkin karena di dalam pernikahan itu ada senang-senangnya, tapi saya yakin di dalam pernikahan itu juga tidak cuma sekedar senang-senang, pasti ada suka dukanya. Oke, kita lanjutkan. Secara bahasa, arti atau pengertian pernikahan adalah al-jamru dan al-dhammu, yang artinya kumpul. Maka istilah orang Jawa itu kalau sudah menikah ya mangan tidak mangan, sing penting kumpul. Karena kalau sudah menikah tapi ternyata harus LDRan lagi dengan pasangannya, itu bagi saya pribadi mungkin lebih baik cari yang lain kalau seperti itu. Karena yang namanya nikah itu kan artinya ini apa tadi? Kumpul. Nah, tapi pilihan orang kan beda-beda. Yang penting kalian tahu bahwa yang artinya dari nikah itu al-jamru dan al-dhammu, yang artinya kumpul. Nah, kalau pengertian pernikahan secara maknawi, makna nikah adalah zawaj. Bisa diartikan sebagai al-aqdu at-tazwij, yang artinya akad nikah. Nah, yang perlu kalian pahami, yang ini yang biasanya sering keluar di dalam soal-soal. Pengertian pernikahan menurut syara itu syariat Islam. Pernikahan adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan atau wanita dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah, serta masyarakat yang sejahtera. Atau secara simpelnya tujuan pernikahan itu adalah untuk membentuk suatu keluarga secara sah di mata hukum, ya, hukum Islam tentunya, dan resmi menurut hukum negara Republik Indonesia, untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Ucapan yang sangat sering kita jumpai, ya, sering kita temui, meskipun saya yakin masih banyak yang belum paham. Ya, next time kita buat konten tentang pengertian itu. Kita lanjutkan. Nah, ternyata hukum menikah itu bukan cuma satu. Maka jangan dibiasakan untuk menghukumi seseorang itu hukum nikah, atau mengatakan hukum nikah itu hanya wajib. Ada ketentuan-ketentuannya. Nah, hukum Islam yang dibagi menjadi beberapa bagian atau diperinci sesuai dengan situasi dan kondisi disebut hukum tafsili, ya. Hukum nikah itu ditafsil. Ditafsil itu artinya diperinci sesuai dengan situasi dan kondisi subjek hukumnya. Siapa subjek hukumnya? Yaitu seseorang. Nah, hukum nikah yang pertama itu wajib. Wajib nama lain adalah al-ijab, ya. Ijab wajib. Nah, wajib itu artinya kalau kita sudah bahas di materi itu, ya, sumber hukum Islam sudah kita pelajari di hukum-hukum Islam. Di sini tidak akan saya terangkan lebih dalam. Yang akan saya terangkan adalah hukum nikah yang wajib. Wajib itu bagi siapa? Menikah itu hukumnya wajib bagi seseorang yang mampu secara fisik dan mental. Secara fisik dia sudah
layak untuk menikah, dan secara mental dia sudah mampu untuk berumah tangga, dan secara finansial ya sudah bekerja, sudah ada penghasilan ya, yang sudah ada penghasilan, dan dia itu ketika tidak dinikahkan, ketika tidak menikah itu kemungkinan untuk melakukan perzinahan itu terbuka lebar. Nah, untuk orang-orang yang model seperti ini, yang sudah mampu fisiknya, mampu mentalnya, sudah bekerja, dan dia itu khawatir di dalam dirinya itu syahwatnya tidak bisa dikendalikan, maka yang model seperti ini dia itu wajib untuk menikah ya. Oke, selanjutnya hukum yang kedua. Hukum yang kedua adalah sunnah ya, sunnah nama lainnya adalah mandub, nama lainnya adalah muhtasab. Nah, itu nama lainnya as-sunnah. Nah, bagi siapa hukum nikah itu sunnah? Bagi seseorang yang secara fisik dan mental dia sudah mampu, dan secara finansial juga sudah mampu, tapi apa? Dia itu masih mampu untuk mengendalikan syahwatnya, sehingga hukum nikah bagi dirinya itu baru sekedar sunnah, belum sampai pada taraf wajib. Yang membedakan adalah kemampuan untuk mengendalikan syahwatnya. Nah, cara mengendalikan syahwatnya bagaimana? Ya, bisa dengan belajar sungguh-sungguh, menghafalkan Al-Quran, ikut kegiatan yang positif, begitu. Atau juga bisa yang sesuai dengan perintah Rasul adalah untuk mengendalikan hawa nafsu adalah dengan cara berpuasa sunnah. Selanjutnya mubah. Hukum awal nikah adalah mubah. Mubah itu artinya apa? Mubah itu artinya jaiz, boleh. Artinya boleh menikah, boleh tidak menikah. Jadi kalau ada orang yang tidak menikah, ya biarkan saja, itu pilihannya. Tapi akan sangat rugi sekali ketika di dunia yang sementara ini tidak menikah, padahal yang namanya menikah adalah menyempurnakan sebagian agama. Oke, selanjutnya. Nah, hukum yang selanjutnya tentang nikah adalah makruh. Makruh itu bagi siapa? Nah, ini lihat gambarnya, anak-anak sekolah. Bagi orang yang belum mempunyai kemampuan dan juga belum berkeinginan untuk menikah. Khususnya antum-antum semua yang masih bersekolah, status menikah bagi antum atau hukum menikah bagi antum, sobat ngaji dimanapun anda berada, adalah makruh. Karena secara fisik, secara mental antum itu belum mampu, apalagi secara finansial, gitu ya. Tunggu bahagiakan kedua orang tua, karir yang cemerlang, dikejar dulu karirnya, baru nanti menikah. Tapi pilihan orang beda-beda sih, tidak masalah. Yang penting sudah memiliki kemampuan secara fisik, mental, finansial, bolehlah untuk menikah. Tapi jangan sekarang dulu ya, antum-antum yang masih sekolah, selesaikan dulu sekolahnya. Nah, ini hukum nikah yang terakhir adalah haram atau tahrim. Nah, bagi siapa? Bagi orang yang mempunyai niat menikah yang jelek, misalnya akan menyakiti istri atau menyia-nyiakannya. Ini Nauzubillahi min dzalik. Hati-hatilah dalam memilih suami atau memilih istri ya, sobat ngaji dimanapun anda berada. Karena tujuan pernikahan itu kan agar sakinah mawadah warahmah. Tapi ketika salah satu dari orang yang menikah itu memiliki niat yang jelek dalam pernikahan itu, maka akan sulit sekali untuk mewujudkan tujuan pernikahan tersebut. Semoga kita dijauhkan dari yang model seperti ini. Nauzubillahi min dzalik. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang tujuan pernikahan.
Saya yakin sobat ngaji dimanapun Anda berada, ketika melihat undangan seperti ini, undangan pernikahan tentunya, di belakangnya atau di depannya pasti ada petikan surat Ar-Rum ayat 21. Inilah tujuan pernikahan, yang kurang lebih bunyinya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Nah, ayatnya itu familiar sekali, yang artinya dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah diciptakannya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu mendapatkan ketenangan hati dan dijadikannya kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya yang demikian menjadi tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang berpikir. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Nah, dari ayat ini nanti diturunkan tujuan-tujuan pernikahannya. Yang pertama, untuk menciptakan rumah tangga yang penuh ketenangan dan ketenteraman jiwa serta membina kasih sayang. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan biologis, karena yang namanya manusia juga membutuhkan kebutuhan biologis dengan jalan dan jalur yang sah. Lalu untuk melestarikan keturunan secara sah. Lalu tujuan pernikahan adalah untuk melaksanakan perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah. Sesuai dengan sabda Rasul, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Pernikahan adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukanlah termasuk golonganku. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita tidak diakui sebagai golongannya Rasul, golongannya Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya, kita mau mengaku umat kepada siapa lagi? Padahal sebaik-baik umat adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Terus tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kehormatan dan harkat martabat manusia, karena manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Manusia bukan hewan, manusia bukan tumbuhan, manusia bukan jin. Ya, jelas bahwa yang namanya manusia adalah yang paling mulia, yang paling tinggi harkat dan martabatnya. Selanjutnya, kita bahas tentang rukun nikah. Perhatikan di sini, rukun. Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Kalau dalam hal ini, karena ini rukun nikah, maka sesuatu yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan nikah. Apabila salah satu rukun nikah tidak dapat dipenuhi, maka nikahnya menjadi tidak sah. Ya, nikahnya menjadi tidak sah ketika rukun-rukun ini itu tidak terpenuhi. Yang pertama ada calon suami, kedua ada calon istri, ada wali nikah, ada saksi, dan ada ijab qabul. Kita bahas satu persatu. Yang pertama calon suami. Calon suami itu ya harusnya yang bagaimana? Dia itu harusnya laki-laki yang dewasa. Anak kecil belum boleh nikah. Yang kedua beragama Islam. Lebih utama lagi ketika calon suaminya adalah seorang muslim yang soleh, muslim yang alim, muslim yang paham agama, yang berakhlakul karimah. Insya Allah ketika suaminya seperti itu, insya Allah bisa mengarahkan keluarganya menjadi keluarga yang idaman. Selanjutnya, bukan mahram dari calon istri. Mahram itu artinya adalah orang-orang yang diharamkan untuk menikah. Maka seorang calon suami itu harus mahram, bukan mahram. Maaf, seorang calon suami itu harus bukan mahram dari calon istri. Terus, tidak sedang ihram. Wah, maaf, terlalu cepat. Tidak sedang ihram, artinya sedang tidak dalam keadaan haji maupun
umroh. Selanjutnya tidak ada keterpaksaan. Ini calon suami. Bagi antum-antum yang perempuan, semoga nanti bisa mendapatkan calon suami yang sesuai dengan kriteria yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lalu untuk calon istri harus orang wanita yang cukup umur. Kalau sesuai dengan peraturan yang terbaru, perempuan itu minimal sekarang boleh menikah itu umurnya adalah 19 tahun. Nah, coba kalian sudah berapa umurnya? Kalau yang sudah 19 tahun sudah boleh nikah tuh. Nah, gitu. Oke, selanjutnya bukan mahram dari calon suami. Harus bukan mahramnya. Mahramnya siapa saja sih, Pak? Ya, nanti ada pembahasannya. Terus tidak sedang ihram. Muslimah atau ahli kitab. Nah, lebih-lebih seorang muslimah yang soleha, muslimah yang berakhlakul karimah, muslimah yang alim, yang paham ilmu agama. Luar biasa ketika seperti itu. Mantap. Nah, kalau ahli kitab itu siapa? Ahli kitab itu umat-umat dahulu, yang kalau dahulu itu adalah orang-orang Nasrani dan Yahudi yang masih asli. Kalau sekarang wallahu alam masih ada atau tidak. Terus bagi seorang perempuan yang menjadi calon istri itu tidak terikat dengan suami lain, karena dalam Islam itu tidak mengenal istilah poliandri, tapi dalam Islam mengenal istilah poligami. Oke, lalu mahram itu karena 4 hal ini. Yang pertama karena nasab, yang kedua karena hubungan sesusuan atau rodho'ah, selanjutnya karena hubungan perkawinan, lalu karena pertalian mahram dengan istri. Kita lanjutkan. Ini membahas tentang mahram yang karena 4 hal tadi beserta dengan ininya, orang-orangnya. Maaf terlalu cepat. Nah, ini tabel mahramnya yang karena nasab siapa saja ada, yang karena susuan ada, yang karena pernikahan ada, yang karena mengumpulkan ini ada juga. Oke, kalau ini kalian rasa penting dan harusnya kalian anggap penting, silahkan di pause videonya lalu kalian screenshot dan dipahami. Kalau ada yang tidak paham, merasa masih kesulitan memahami ini, silakan japri Pak Awi, begitu ya. Oke, lalu wali nikah. Wali nikah itu adalah orang yang menikahkan. Jadi kalian jangan salah memahami, yang namanya penghulu itu belum selalunya wali nikah, kecuali wali nikahnya itu mewalikan kepada penghulu. Wali nikah yang paling afdol ini wali nikahnya adalah ayahnya dari mempelai perempuan. Syaratnya apa? Laki-laki dewasa. Oke. Yang kedua muslim, tidak sedang ihram, adil, berakal sehat, diutamakan wali nasab. Wali nasab itu yang paling dekat adalah ayahnya dari mempelai perempuan. Kalau tidak ada siapa, Pak? Kalau tidak ada nanti naik ke atas, yaitu kakeknya dan seterusnya. Kalau kakeknya tidak ada, nanti bisa berganti kepada wali nasab seterusnya. Oke, selanjutnya lalu ada saksi. Nah, yang menjadi saksi itu ini ada Pak, kalau di gambar ini ada Pak Anies Baswedan, dan ini siapa namanya? Ini yang dulu jadi Wabub atau bukan Wabub, tapi Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedi Yusuf. 2 orang laki-laki atau lebih. Ini berarti kan 2, 1, 2, dan ini lebih, ini wali-wali yang lain. Tapi yang laki-laki tidak sedang ihram, beragama Islam, dewasa dan berlaku adil. Saksi. Lanjut. Lalu ijab qabul.
ijab itu artinya penyerahan mempelai perempuan dari pihak ayahnya. Kalau qabul itu penerimaan dari mempelai pria, diucapkan dengan bahasa yang jelas. Bahasa Indonesia oke, bahasa Jawa oke, Ngapak oke, Sunda oke. Tapi untuk paling sesuai mencari keberkahan, seyogyanya untuk menggunakan bahasa Arab, tabarukan namanya. Lalu berurutan antara ijab yang diucapkan oleh wali dengan qabul oleh calon suami. Tidak boleh dengan kelamaan ngentaini sit, swen, tidak boleh yang seperti itu. Ini ada gambaran tentang akad yang menggunakan bahasa Arab. Nanti akad oleh wali, ini ketika akadnya itu oleh wali, walinya ini berarti diwalikan kepada penghulu. Angkahtuka wa zawajtuka mahtubataka, siapa namanya, binti siapa, alal mahri, apa ininya maharnya. Tapi ketika oleh orang tua mempelai wanita menjadi angkahtuka wa zawajtuka mahtubataka binti ya, alal mahri. Oke. Terus ketika itu dijawabnya itu harus langsung oleh mempelai pria. Jawabnya apa? Qabiltu nikahaha wa taswijaha 'alal makhril madhkuri wa raditu bihi wallahi waliyut taufiq. Ini versi yang satu, ada juga yang lebih ringkas. Qabiltu nikahaha wa taswijaha li nafsi 'alal makhril madhkur halan. Nah, seperti itu. Atau kalau bahasa Indonesianya pasti sudah sering mendengar lah ya. Oke, selanjutnya kewajiban seorang suami. Pertama, kewajiban seorang suami itu memberikan nafkah lahir batin kepada istri dan anak-anaknya. Nafkah lahir berupa uang, nafkah batin berupa kasih sayang, kesenangan, kenyamanan, kebahagiaan, itu harus diberikan oleh seorang suami sesuai dengan kemampuannya. Lalu memimpin keluarga agar selamat di dunia dan di akhirat. Bergaul dengan anak dan istri secara makruh, ya, secara baik, secara makruf ini maksudnya, secara makruf, secara baik. Nah, lalu membantu istri dalam tugas sehari-hari. Sudah jarang ya kita jumpai ada seorang suami yang mau membantu istrinya dalam tugas sehari-hari. Semoga antum-antum yang laki-laki suatu saat ketika memiliki istri, istrinya bisalah dibantu dalam tugas sehari-hari. Karena saya yakin istri pasti akan sangat bahagia ketika suaminya mau saja meluangkan waktunya sedikit saja untuk menyapu teras, mencuci piring. Nah, Masya Allah ketika seperti itu insya Allah si istri akan bahagia. Lalu memelihara anak dan istri dari bencana dunia dan akhirat. Ku anfusakum wa akhlikum naro, kan itu ayatnya seperti itu. Jagalah dirimu, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lalu kewajiban istri, pertama taat pada suami pada batas-batas sesuai dengan syariat Islam. Lalu memelihara diri, kehormatan, harta, benda suami, membantu suami dalam memimpin keluarga. Lalu menerima dan menghormati pemberian nafkah dari suami, disyukuri apa yang diberikan oleh suaminya, dihargai. Insya Allah suami akan ridho, karena ridho suami adalah ridhonya Allah bagi seorang istri. Lalu memelihara, mengasuh, mendidik anak agar soleh dan solehah. Lalu hubungan suami istri itu harus bagaimana? Pertama, saling menghormati, saling memaafkan apabila terdapat kesalahan, menjaga kehormatan diri masing-masing, tahan uji dan sabar menghadapi badai kehidupan. Karena saya yakin yang namanya rumah tangga itu pasti banyak badai yang siap menerjangnya. Lalu menjaga rahasia rumah tangganya, lah ini nih yang terkadang ibu-ibu zaman sekarang
gampang sekali mengumbar rahasia rumah tangganya, bahkan aib suaminya itu dibongkar kemana-mana. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu saling menerima dan memberi asih, asah dan asuh. Kalau ini bisa diterapkan dalam rumah tangga, insya Allah rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Lalu hikmah dari pernikahan, yang jelas pernikahan itu salah satu bentuk ibadah, dan yang namanya ibadah nikah adalah ibadah yang paling lama. Karena apa? Kita sholat paling 5 menit, puasa paling 1 bulan, haji paling 40 hari. Tapi kalau menikah, ibadahnya dihitung sejak akad sampai nanti ajal memisahkan. Masya Allah sekali. Lalu nikah akan dapat menjadikan jiwa menjadi lebih tenang, terjalin rasa cinta dan kasih sayang, dan kehidupan akan menjadi terarah. Nikah merupakan sarana untuk mendapatkan keturunan yang sah. Nikah dapat menghindarkan dari perbuatan maksiat. Nikah dapat mengembangkan naluri kebapakan dan keibuan. Karena banyak dijumpai seorang dulu ketika belum menikah, belum memiliki anak, dia masih terlihat-terlihat, masih seperti anak kecil, masih seperti ABG. Tapi ketika sudah memiliki keluarga, punya anak, punya keluarga, itu dia akan timbul naluri kebapakannya, dan bagi seorang perempuan akan timbul naluri keibuan. Lalu nikah akan mendorong seorang, terutama laki-laki, untuk bersungguh-sungguh dalam bekerja, mencari rezeki untuk mencukupi nafkah keluarga. Lalu pernikahan memperkuat tali persaudaraan antar keluarga karena menyatukan dua keluarga, yaitu keluarga mempelai laki-laki dan keluarga mempelai perempuan. Oke, sobat ngaji dimanapun Anda berada, itu tentang menikah. Pesan saya, jangan kalian itu menikah itu hanya karena didesak umur, tapi menikahlah kalau kamu sudah yakin bahwa dengannya surga akan lebih dekat denganmu. Begitu. Banyak yang mengatakan daripada ke Bali mending ke Madinah, daripada sendiri lebih baik menikah. Kalau sudah sampai Madinah, jangan lupa pergilah ke Madinah. Kalau sudah menikah, jangan lupa untuk sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita saling doa mendoakan, semoga saya dan antum-antum semua mendapatkan jodoh yang soleh dan soleha, yang nantinya bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak hanya bahagia di dunia, tapi bahagia sampai jannah. Cinta bukan hanya cinta sehidup semati, tapi menjadi cinta yang sehidup sesurga. Amin, amin, ya rabbal alamin. Syukron ala ihtimamikum. Terima kasih sudah mengikuti ngaji kita hari ini. Jangan lupa subscribe AW channel. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.